Baik Bapak Ibu, sebelum ke aplikasi, izin saya ada sedikit hal yang mungkin perlu disampaikan Bapak Ibu ya, karena ini rasanya lumayan penting karena mungkin masih ada ataupun beberapa satker yang belum mengetahui mekanisme terkait dengan persetujuan hak akses ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya persetujuan hak akses ini adalah eh, siapa yang melakukan approve untuk user tertentu gitu Bapak Ibu ya. Ini mungkin di awal perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah eh, admin Satker Bapak Ibu ya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mendaftarkan admin Satker, silahkan nanti bisa melakukan permohonan hak akses di DigiPay dan nanti yang melakukan approve adalah KPPN gitu Bapak Ibu ya. Nah, beda halnya dengan pejabat pengadaan, bendahara, ataupun PPK, Bapak Ibu ya. Nanti untuk tiga user ini, termasuk pemesan ya, jika di tempat Bapak Ibu ada pemesan, tapi kalaupun nggak ada, nggak apa-apa pemesan ya, cukup pejabat pengadaan saja. Untuk ketiga user ini, yang melakukan approve adalah admin Satker, jadi bukan ke KPPN lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang ke KPPN cukup yang admin Satker saja yang melakukan persetujuan. Untuk pejabat pengadaan, bendahara, PPK, langsung silahkan bisa melakukan permohonan hak akses secara mandiri dan nanti yang melakukan approve atau persetujuan adalah admin Satker. Nah, juga mungkin sebagai tambahan untuk vendor Bapak Ibu ya, apabila dia akan melakukan pendaftaran tokonya gitu ya, ingin mendaftarkan tokonya ke DigiPay, maka nanti saat dia melakukan pendaftaran, dia akan memilih kode Satker gitu Bapak Ibu. Saya mau daftar nih, saya mau minta bantuan dari Satker X untuk mengapprove toko saya masuk ke DigiPay. Nah, itu nanti yang mengapprove adalah pejabat pengadaan, Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya rekanan atau vendor yang biasa digunakan untuk belanja dan eh, dia tertarik juga ingin mendaftarkan ke DigiPay gitu ya, atau misalkan Bapak Ibu tawarkan juga dia mau, bisa silahkan dia daftar digit. Digit ini bebas ya Bapak Ibu ya. Digit ini bebas, bisa didaftar oleh siapapun. Jadi nggak harus pegawai pemerintah gitu Bapak Ibu ya yang menggunakan aplikasi Digit. Tidak Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran ya. Daftar di sini. Silakan kunjungi digi.kemenkeu.id, daftar di sini. Nah, nanti siapapun yang ingin berjualan di DigiPay bisa mendaftarkan user Digit terlebih dahulu. Nanti setelah dia punya user Digit aktif bisa digunakan untuk login. Silahkan bisa digunakan untuk login ke DigiPay gitu Bapak Ibu ya. Login. Nah, nanti akan diminta untuk memasukkan user digitnya Bapak Ibu ya. Nah, siapapun yang punya user digit bisa login ke DigiPay gitu Bapak Ibu ya. Dan secara otomatis dia akan mendapatkan dua kewenangan Bapak Ibu. Dua kewenangan langsung adalah individu dan vendor gitu Bapak Ibu ya. Jadi siapapun bisa berjualan di DigiPay, siapapun bisa mendaftar ke DigiPay gitu Bapak Ibu. Baik dia pekerjaannya apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk melakukan permohonan hak akses yang tadi sebelumnya saya sampaikan ada di menu di bawahnya Bapak Ibu ya. Ini kan contohnya kasusnya untuk orang yang mau jualan gitu Bapak Ibu ya. Dia cukup membuat user digit terus dia login ke DigiPay, dia secara otomatis mendapatkan user individu dan vendor. Termasuk Bapak Ibu juga ya sebagai misalkan pengelola keuangannya Bapak Ibu yang eh, mendaftar ke DigiPay secara otomatis langsung dapat dua kewenangan ini Bapak Ibu, individu dan vendor. Tapi kan Bapak Ibu tidak hanya perlu kewenangan ini atau bahkan mungkin ini tidak diperlukan kadang gitu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu bukan mau jualan di sini misalkan, tapi Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan atau misalkan admin satker atau Bapak Ibu sebagai PPK dan bendahara. Nah, untuk melakukan permohonan hak akses nanti kan Bapak Ibu login ya ke DigiPay, masuk menu pertamanya seperti ini Bapak Ibu, langsung saja ke menu profil pengguna, lalu ke menu permohonan hak akses. Silahkan Bapak Ibu eh, lakukan permohonan hak akses. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah saat melakukan permohonan hak akses, pastikan kewenangannya disetting ke individu terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Karena kadang untuk permohonan hak akses ini kalau dia bukan individu, dia nggak muncul ya untuk pilihannya. Jadi ini coba saya rubah dari vendor ke individu ya. Ya, ini sudah individu.
Setelah individu baru saya ke permohonan hak akses, saya milih nah ini misalkan saya mau jadi PPK gitu Bapak Ibu ya di 044 lalu kode satker terus contoh aja Bapak Ibu ini adalah dokumen surat misalkan SK gitu Bapak Ibu ya kalau untuk yang PPK. Tapi kalau untuk yang admin Satker nanti ada format suratnya yang ke KPPN. Nanti diupload di sini dan silakan diklik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan permohonan hak akses, maka tadi ya pihak-pihak yang berhak untuk approve itu yang akan melakukan approve. Untuk admin Satker di approve oleh admin KPPN, untuk PPK, pejabat pengadaan, bendahara itu di approve oleh admin Satker. Lalu kalau vendor nanti dia di-approve oleh pejabat pengadaan gitu Bapak Ibu ya untuk sebagai pembukanya Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin kita screening dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira di tempat Bapak Ibu apakah ada satker yang belum memiliki admin satker ataupun pejabat-pejabatnya belum update gitu Bapak Ibu atau yang pejabat-pejabatnya belum terdaftar di DJP. Mungkin eh, jika ada yang terkendala mungkin bisa diinformasikan Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu sebelum kita lanjut ke transaksinya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang terkendala atau misalkan eh, admin satkernya ataupun pejabat-pejabatnya belum terdaftar di DJP. Untuk yang belum, ini kan contoh user saya ini kosongan Bapak Ibu ya nggak, saya emang nggak jadi apa-apa di DJP gitu ya. Jadi pasti kalau yang belum terdaftar dia akan seperti ini. Dia cuma punya individu sama vendornya. Contohnya satker Bapak Ibu ingin daftarin admin satker, contohnya saya gitu ya. Ya kan tadi saya masuk ke digipay.kemenkeu.go.id sini ya Bapak Ibu ya. Terus kan nanti tampilan awalnya seperti ini. Lalu klik profil pengguna, langsung saya ubah kewenangan, saya pastikan yang aktif adalah individu, baru saya lakukan permohonan hak akses, saya request sebagai admin Satker gitu ya. Saya masukkan data-datanya, saya upload suratnya, saya klik simpan. Nanti akan di-approve oleh KPPN. Untuk langkah admin Satker seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang selain admin Satker, pemesan, PPK, pejabat pengadaan, bendahara, dan BPP kalau ada ya itu silahkan nanti sama lakukan permohonan hak akses tapi yang mengapprove bukan admin KPPN tapi yang approve adalah admin satkernya jadi pastikan admin satkernya sudah terdaftar terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, sampai sini sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang terkendala silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Ya, Mas. ini pejabat pengadaan ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin nanti saat Bapak Ibu login ke pejabat pengadaan tampilannya seperti ini ya. Nah, gampangnya itu Bapak Ibu langsung saja mencari barang ya, Bapak Ibu ya. Biasanya kan Bapak Ibu kalau sudah masuk ke marketplace mau mencari barang gitu kan ya, mau beli sesuatu. Nah, silakan cari aja Bapak Ibu nama barangnya ya. Misalkan kira-kira mau beli apa ya, Mas? Ini nih kertasnya. Udah tahu Kertas, belum, Mas? kertas ini. HPS ya kali ya. Ya, Oh ya, boleh APS, kertas. APS itu aja deh. APS tuh. Ya, HPS. H, 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 pakai H. IS. Ya, silakan. Setelah itu di enter aja gitu ya atau cari dipakai kaca pembesar. Nah, nanti yang muncul di sini Bapak Ibu memang adalah penjual se-Indonesia gitu Bapak Ibu ya karena setiap yang terdaftar di DJP ya silahkan bisa dibeli oleh siapapun gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya kita mau beli HVS cuman misal berapa buah sampai ke Jakarta atau ke Sulawesi gitu ya. Jadi filter aja yang ada di Kabupaten Bapak Ibu di sebelah kiri itu ada filter location itu Mas bisa dipilih lokasinya yang di bawahnya lagi. Nah, silakan paling dekatnya kan dipilih masing-masing kabupaten aja ya Bapak Ibu ya. Kalau di di Tumbang Samba mungkin paling dekat di Katingan, Filteran. Ya. filter lokasi. Nah, nanti yang muncul di sini adalah penjual-penjual yang ada di Kabupaten Katingan saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih fokus memilih. Nah, ini kan bisa Bapak Ibu kira-kira lah yang mana yang sesuai dengan keperluan Bapak Ibu gitu ya, baik secara harga maupun secara mungkin kualitas, ukuran dan lain sebagainya. Soalnya yang ini Atau siapa tahu Bapak Ibu sudah ini tahu nih, oh ini toko yang di sebelah ini sana itu ya, yang biasanya bagus atau seperti apa. Nah, silakan bisa dipilih-pilih ya di antara yang tersedia di GPay. Mas, Nah, ya, gimana satu Mas? lagi Kira-kira ini yang Mas. itu ya. Ya.
Oke, itu diklik ya. Nanti silahkan di situ ada kuantitas, Mas. Mas bisa juga beli lebih dari satu jika memang akan dibeli lebih dari satu gitu ya. Coba dulu. Misalkan berapa, Mas? Dua. Lima ya. Lima, Satu lima. satu Ya, lima. silakan setelah dimasukkan kuantitasnya, kita masukkan ke keranjang ya, Bapak Ibu ya. Sebagai tambahan informasi, di setiap produk juga akan ditampilkan nama vendor, lalu juga ada nomor teleponnya ya, Bapak Ibu ya, alamat termasuk nomor telepon. Jadi kan terkadang ini karena aplikasi masih tergolong belum familiar ya di kalangan masyarakat gitu, Bapak Ibu. Terkadang vendor memang kalau dia nggak terlalu fokus jualan di sini, kadang dia bukanya nggak terlalu sering gitu Bapak Ibu ya. Jadi kadang dia nggak tahu nih ternyata Bapak Ibu sedang order ke tokonya gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa juga sambil menghubungi ya Bapak Ibu ya kontak yang disediakan oleh vendor tersebut. Kalau memang nanti setelah dilakukan order kok belum lakukan tindakan gitu ya Bapak Ibu ya oleh vendornya. Siapa tahu memang dia lagi nggak buka di Gpay gitu Bapak Ibu. Nah, bisa dihubungi. Kalau memang nanti nggak ada tanggapan ya kan Bapak Ibu bisa juga batalkan orderannya gitu Bapak Ibu. Ini untuk informasi tambahan Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke keranjang, kira-kira apakah masih ada barang lain Mas yang mau dibeli Mas? Atau ini dulu? Mungkin polpen ya. Sementara ini dulu kali ya. Ini aja dulu Mas yang contoh ini. Soalnya nanti bisa jadi penjualnya berbeda, kecuali kalau penjualnya sama. Nah, misalkan ya Mas, misalkan Mas mau mengetahui ya, toko Zen ini jualan apa aja gitu ya. Dia selain, siapa tahu Mas mau beli barang selain Sidu F4 ini gitu ya. Nah, silakan cari, tapi cari produknya ini Mas ganti jadi vendor Mas ya. Ya, klik Jadi dulu. vendor, terus ketik namanya aja toko Zen gitu Mas. Ya, di enter aja Mas. Nah, jadi di sini muncul semua yang dijual toko Zen gitu ya. Nah, kira-kira ada Oke. nggak gitu ya yang lainnya yang oh ya mohon maaf Mas. Yang kedua kalau bisa difilter lokasi dulu Mas. Siapa tahu ini toko Zennya bukan yang di Katingan gitu ya. Ya. Toko Zen di Jakarta juga ada siapa tahu ya. Ya, oh ternyata dia memang lengkap ya. Berarti toko Zen ini. Nah, itu kira-kira dari barang-barang ini, silakan Mas, kalau memang masih ada gitu ya, daripada berkali-kali transaksi kan, siapa tahu kalau bisa dijadikan satu sekalian gitu. Kalau memang masih ada. Oh, 600.000. Ya, siap. Ya, izin Mas. Ya, Ini mungkin dulu itu dulu Mas ya ini. Mas ya. Ya, siap. Oke, nah untuk melakukan langkah selanjutnya, setelah dimasukkan ke keranjang kan biasa Bapak Ibu klik keranjangnya gitu ya, kayak di belanja-belanja, klik aja keranjangnya Mas. Nah, di sini sudah muncul barang yang tadi Bapak Ibu masukkan. Nah, silakan sekarang diklik edit ya Mas ya. Di sini kita akan memasukkan datanya ini mungkin yang sedikit beda dengan belanja seperti biasanya. Pilih pejabat pengadaannya, pilih PPK-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. PPK-nya nggak muncul. Nah, ini biasanya hal seperti ini karena eh, pertama adalah bisa jadi PPK-nya belum mendaftar. Yang kedua bisa jadi referensi PPK-nya belum di input gitu ya Mas. Kira-kira apakah bisa dibuka user adminnya Mas? Bisa Mas. Ya. Nah ini biasanya Ini kejadian yang sering terjadi di Satker Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang lain mengalami seperti ini juga, kemungkinan referensi PPK-nya belum diinput ya. Ini yang kita contohkan cara nginputnya ya Bapak Ibu. Silakan bisa dibuka di Mas user izin Mas. admin Mas. Kalau digit ini bukanya cuma satu aja berarti ya? Iya Bisa. betul Mas. Nah, di Oh, logout dulu aja Mas. oh, no. Siap Mas. Iya Mas. Ke sini aja. Sini dulu. Iya. Ya, di profil pengguna, klik logout. Nah, silakan masuk ke adminnya. Ya, referensi, terus di PPK, Mas. Dia harus nggak ketik oh PPK. Ya, ya, referensi PPK. Nah, ini Oh, Mas klik ini dulu aja. Ini biar dia langsung narik PPK yang di Sakti itu sebenarnya nggak aktif siapa gitu ya, Mas. oh ini Mas ini.
Dia narik BPK-nya di Sakti. Oke, bener ini ya Mas ya, Pak Ya benar, Harisianto ya BPK-nya. benar. Lalu silahkan klik aksi Mas. Siap. Nah, masukkan kode BPK-nya 00 aja Mas. Nolnya 2 Ya, jam. ya, klik simpan. Nah, ini Bapak Ibu yang lain apabila nanti waktu melakukan eh, proses di aplikasi gitu ya, waktu diklik keranjang, terus tadi ubah, terus PPK-nya nggak muncul, bisa jadi PPK-nya di sini belum direkam gitu ya, data referensi PPK-nya lah gitu Bapak Ibu. Dan untuk kode PPK-nya samakan aja mungkin 00 ya, kecuali kalau ada banyak PPK di Satker. Eh, Background sudah. Bisa ditutup aja Mas. Oh, di logout lagi Mas ya. Ya, terus kita masuk ke Pejabat yang pengadaan. pejabat pengadaan tadi. Ya, ini sudah pejabat pengadaan ya. Oke, ke keranjang langsung Mas. Tadi kan kita udah memilih barang ya. Sekarang kita ke keranjang, kita pilih pejabat pengadaannya Pak Teguh, PPK-nya Pak Haris Yando, nomor surat permintaan. Nah, ini sebenarnya gini konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi, ini Bapak Ibu mau beli ini sebenarnya dasarnya tuh apa gitu kan. Biasanya kan kalau kita mau butuh beli sesuatu itu kan ada kayak surat permintaan barang atau apalah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan belum ada ini contoh aja misalnya isi 01 gitu aja Mas. Nah, misalkan sekarang gitu ya Mas. Nah, tanggal deadline itu artinya tanggal yang ditentukan oleh Bapak Ibu sebagai pembeli kepada penjual gitu Bapak Ibu ya. Kapan nih kami butuh barang ini untuk sampai paling lambatnya kapan gitu ya. Jadi kan nanti penjualnya akan tahu ya, oh saya harus menyediakan buku F4 Sidu ini paling lambat kapan. Nanti kan dia bisa memperkirakan, dia bisa menyetujui pembelian ini atau enggak gitu kan Bapak Ibu. Nah, misalkan kapan Mas kira-kira paling lambat Mas membutuhkan F4 Sidu ini Mas? Ya, Enggak harus hari itu baru diantar ya, bisa si mungkin penjualnya bisa lebih cepat gitu. tanggal 5 atau tanggal 6. Ya mungkin tanggal 6 ya. Bisa jadi kalau dia cepat dia ngirim hari ini besok pun bisa Mas. Tapi itu deadline aja gitu ya. Ya untuk akun pembeliannya silakan diklik Mas. Nah Ya, di sini dia sudah connect sama Sakti ya Mas ya untuk Dipa Satker. Jadi silahkan dipilih kita mau belanja eh, Sidu F4 ini tadi pakai akun berapa Mas? belanja keperluan kantor betul sih. 4211. Oke Mas, itu silakan diklik aksi. Silakan dipilih itemnya Mas. Oke. Nah, catatan opsional aja. Siapa tahu ada request tertentu. Kalau nggak pun nggak apa-apa. TKDN, silakan diisi buku ini. Barang ini TKDN-nya berapa? Tapi gampangnya ini sih lokal sih ya. 100% gitu aja Mas. 100 gitu aja Mas. Ya, oke. Kode barang silakan dipilih. Ini kan kertas ya. Coba cari aja HVS gitu Mas. Ya, kertas HVS, kode barang bersedia, kode barangnya lah gitu ya. Nah, klik simpan. Oh ya, maaf, akunnya hilang ya. Kalau Kemudian lagi kan Mas. akunnya ya, ya, coba kita simpan lagi, Mas. Oke, lanjut ke baterai. Ya, sama, Mas, caranya, Mas. Untuk Tanggal 6 juga deh. deadline ya, Tanggal 4 ya. diklik. Untuk bebannya sama berarti ya. Ya, klik simpan, Mas. Langsung aja, Mas. Ini kan. Oke. Mas Nah, izin Mas. ya, Eh, kalau nggak ada TKDN tuh kenapa tadi Mas izin Mas? Mungkin coba, Mas, diklik edit, Mas. sini tadi. Hmm, Apa mung- karena ini kayaknya, Mas. item anunya nggak Mas? Bahan. Kayaknya dia ada barang tertentu yang perlu di TKDN, yang lainnya enggak. Ini Oh, siap Mas. coba Mas kalau yang buku tadi kategorinya apa Mas? Batal dulu Mas ya. Ya, ATK ya. TK deh. Oh ya, TK. Tapi Oh, nggak apa-apa Mas, yang penting bisa dilanjut aja Mas. siap Yang Mas. disuruh ngisi TKDN diisi, kalau enggak ya udah. Siap Nah, Mas. selanjutnya klik nego. Ini fungsinya untuk kesepakatan ya antara Mas sama
sama vendor lah gitu ya, pejabat Baik, baik. pengadaan sama vendor. Jadi eh, sebelum sampai ke PPK, Ini gimana? sampai PPK menyetujui barang itu vendor harus setuju juga dulu sama harganya, sama deadline yang sudah diberikan oleh pejabat pengadaan gitu ya. Baru nanti sampai ke PPK. Jadi kalau belum di-approve sama vendor, nanti kita belum bisa lanjut sampai ke PPK gitu ya. Nah, ini Iya. Iya. lanjut nego, klik ya Mas. Iya. Oh iya, siap Mas. Nanti bisa di. Ya Mas Ya. sudah. Yang kedua, nego lagi yang baterai. Ya, nah ini dia. Sekarang statusnya berubah jadi proses nego ya. Untuk negonya ada di atas ya, Mas. Di- Nah, ini ada kayak gambar tangan kesepakatan itu ya. Nah, silakan diklik. Lalu silakan klik nego, Mas. Nah, di sini adalah harga negosiasi pertama. Jadi, Mas mau nawar nggak sih sebenarnya dari harga yang Itu ya. udah diberikan oleh si siapa penjual gitu Vendor ya. ya, Nah, vendor. kalau misalkan memang Mas mau nawar silahkan. Tapi kan kita nggak tahu ya nih penjualnya mau ditawar apa enggak. Kalau amannya sih masukin harganya sesuai yang dijual sama dia aja kan gitu Mas. Dia Siap. kan jualnya berapa tadi? 5.000. 85.000 ya. Mas masukin aja harga tawar ini harga tawar satuan. Yang di mana? Maaf Mas, jangan diklik yang batal Mas. Di sini Mas. Harga tawarnya Mas. Oh iya. Hmm, Nah, itu yang perlu divariasi. Ini adalah harga satuan produk ya, Mas ya. Jadi, kalaupun Mas beli 5, tetap yang dimasukin harga satuannya, Mas mau nawar satuannya berapa gitu. Kalau nggak ditawar ya masukin sama aja nilainya, Mas. Nah, ongkos kirim itu defaultnya 0, tapi nanti kalau misalkan si penyedia memang nggak bersedia untuk nggak ada ongkos kirimnya, nanti kan pasti dia akan melakukan penawaran balik. Nanti baru muncul di tempat Mas gitu ya. Dia biasanya saya maunya kalau ngirim ke situ ada ongkir segini ya. Nanti kan tinggal di tempat Mas setuju apa enggak gitu kan Mas. Ataupun biaya lainnya jika ada. Nah, sementara kosongin aja sampai nanti kita tahu si penyedia mau apa enggak gitu ya. Nah, terus rekening vendor kan itu ada ya. Nanti ini bisa untuk diketahui oleh bendahara gitu kan saat akan melakukan pembayaran, tapi nanti bisa dicek di belakang. Itu dipilih saja. Nah, pilih metode pembayaran, Mas. Ini ada dua pilihan ya di DigiPay Bapak Ibu ya, bisa pakai VA nanti ditransfer oleh bendahara atau pakai kartu kredit. Untuk kartu kredit ini dia nanti secara otomatis akan terbayar ke vendor saat barang itu sudah kita klik kita terima gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya Bapak Ibu kalau belanja di Tokopedia atau Shopee gitu, nah, barangnya udah nyampe, pas kita klik gitu ya Bapak Ibu ya, pas kita klik barang sudah diterima kan nanti otomatis terbayar ke penjualnya gitu kan Bapak Ibu ya. Itu sama aja dengan KKP ya. Nanti secara otomatis akan dilakukan proses pembayaran ke eh, vendornya saat Bapak Ibu klik barang sudah diterima. Tapi kalau VA saat Bapak Ibu terima berarti Bapak Ibu masih wajib untuk melakukan proses pembayaran di bendahara untuk mentransfer ke rekening si vendor tadi Bapak Ibu ya. Kira-kira Mas nyaman pakai VA atau KKP Mas? Mungkin Mas, mungkin karena untuk ini dulu Mas, kami pakai KKP dulu Mas. Pakai KKP dulu ya. Oke, siap. Oh, bentar Mas. KKP perlu diperhatikan adalah ini ya Mas ya. Siap Mas. eh, KKP ada merchant discounted lah, istilahnya potongan dari bank gitu ya, 1,9%. Tapi dia nggak kena pajak. Gitu, Bapak Ibu. Enaknya itu ya, KKP ini berapapun nilainya nggak kena pajak, nggak kena PPN maupun PPh dua, tapi dia ada kayak fee banknya lah gitu Bapak Ibu ya, 1,9% dari nilai transaksi. Beda sama kalau VA. Kalau VA itu dia ada PPN-nya 11% sama PPh dua gitu ya, 2,5 kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Nah, tapi itu untuk yang transaksi di atas 2 juta, tapi kalau di bawah 2 juta nggak akan kena. Jadi ada keunggulannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini kalau misalkan Mas pakai VA, dia nggak kena apapun Mas, nggak kena pajak. Baik Mas. Kayaknya gimana Mas? Apa pakai VA dulu kali Mas ya? Biar penjualnya nggak kepotong juga ya. Hmm, siap Mas. Nah, tanggal jatuh tempo bayar tuh istilahnya kayak janji satker Mas. Kami berani janji untuk ini dibayar paling lambat tanggal sekian gitu Mas. Ini ngaruh nggak sama Tadi kan ini?
Deadline-nya Pengiriman tanggal 6 ya kalau nggak salah ya, apa tanggal 5 ya Mas ya? tanggal 6 Mas. Berarti kan paling Mas bisa aja undurin sehari atau 2 hari ya untuk jangka waktu pembayaran kalau dia udah menyampaikan gitu. Tapi ini adalah paling lambat ya Mas. Mas bisa aja bayar lebih cepat kalau memang dia udah dikirim barangnya. Misal tanggal berapa Mas? Tanggal 6 nggak apa-apa juga Mas, samain aja Mas. Ya, pesan aja opsional itu. Siapa tahu Mas mau ngomong sesuatu gitu ya, bisa diklik. Tapi kalau enggak kosong juga nggak apa-apa. Ya, Lalu kasih. di centang Mas, saya sudah membaca dan menyetujui. Klik nego. Nah, ini negonya sudah dilakukan ya Mas. Eh, Mas bisa kembali ke logo tangan itu Mas. Nah, itu kan yang tadi sudah dinego ya. Sekarang kita yang Oh, enggak. baterai lagi Mas. Udah. Nah, yang baterai ini sama Mas prosesnya Mas. Mau dinego apa enggak gitu ya. Jadi berapa? Empat puluh gitu. Sudah. Tadi yang nah, ini 40. Ini tanggal 4 sih. Tadi 4 tuh. Itu di cuttingan Mbak. Eh, Kira-kira jauh nggak Mas Yang mana Mas? Izin Mas, izin. sama nih tokonya nih Mas. Sebenarnya 2 jam Mas. Maksudnya Perjalanan dua kalau jam. kita bikin tanggal 4 kira-kira bisa nggak dia gitu ya. Kalau kalau memang dibelakangin nggak apa-apa sih Mas itu Mas. Deadline Oh, itu. Yang penting kan secepatnya dia aja lah kapan bisa ini kan ya. siap Mas. Balik Kalau kemarin. kalau cuman deket-deket sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau jauh kan eh, kita realistis aja lah gitu Mas. Iya, 2 jam, 2 jaman lah Mas perjalanan. Mungkin kalau pas sekalian pulang bisa Nah, ngambil iya. lagi. Atau pas di cuttingan kita yang mampir gitu ya Mas ya. Iya, pas pulang. Izin Mas, selanjutnya. Tadi di toko Zen yang itu Mas yang baterai Oh iya. diklik nego satu dulu Mas kayaknya udah disimpan belum ya? Yang baterai Mas. Hmm. Di logo tangan lagi Mas. Yang baterai Mas. Alkalin ABC Mas. Yang atas ya. Oh udah ya. Oke sip. Eh, nah setelah ini Bapak Ibu nanti sudah masuk Ya, ke dapat. vendor ya Bapak Ibu ya. Jadi memang bukan di ranah kita lagi, tapi vendor yang tinggal melihat ini dia setuju nggak dengan pembelian ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu untuk kondisi sekarang bagusnya Bapak Ibu coba hubungi vendornya gitu ya. Itu kan ada nomor HP-nya ya. Biasanya ada nomor WA-nya di situ Bapak Ibu ya. Nah itu coba sambil dihubungi ya. Siapa tahu dia kan nggak buka DJP pantengin gitu ya. Jadi kadang memang ada penyedia yang perlu kita kabarin dulu baru dia buka DJP-nya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa misalkan ini contohnya toko Zen tadi ya. Kan Mas Zainal bisa buka eh, di barangnya tadi kan ada ya nomor HP-nya. Nah, itu mungkin coba bisa di WA mungkin Mas. Kami ada beli di DJP beli ini gitu ya. Baik Mas. Nah, gitu. Nanti kalau memang dia setuju, nanti eh, prosesnya negonya akan selesai. Nah, di sini kita belum bisa lanjut, Bapak Ibu ya. Oh, negosiasi selesai. Oh, ini barang lain ya, Mas ya? Enggak Mas, yang tadi kan. Oh, coba Mas. Ini kan yang tadi. Ini ada. Oh iya, itu kayaknya barang lain ya, Mas, yang diklik tadi, Mas. Udah, Pak. Oh, Udah. ini udah selesai ya. Oh iya 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 iya. Baterai alkalin. Cepat juga ya Izin, penyedianya ya. izin Mas, ini kami lagi hubungin toko Jennya juga, soalnya kami juga ada pembelian. Oh ya siap siap. Oke. Oke siap Mbak. Siap, siap. Ya ya.
Oh, pantas pantas cepat sekali dia udah. Iya. Siap. Nanti. Oke, yang Tapi harus ini nonton bisa apa? dicoba dibuka, Mas. Check out apa Mas? Yang satunya tadi udah belum ya, Mas ya? Oh, belum Belum. ya. Oke, berarti belum tentu bisa itu. Tapi kalau yang baterai sih bisa ya, coba. Misalkan baterai dulu deh, Mas, yang udah di approve, Mas. Nah, di check out. Nah, nego selesai, klik detail. Nah, itu 200.000 ya. Wah, 200.000 bener, Mas ya? Isi 6 buah kali 5. Oh iya, iya. Mungkin isinya Iya, 6 30 ya. Oh iya, ya. Oke, Mas, siap. Saya sudah membaca itu, Mas. Terus di check out, Mas. ini diklik nggak Mas? Ya, oke. Nah, ini udah di check out. Itu kalau mau dicek invoice-nya boleh diklik, Mas. Nanti udah terlihat invoice-nya. Ini sudah dikirim ke PPK ya, Mas ya. Nah, sekarang berarti kita lanjut ke PPK, Mas, gitu. Yang Ya, anu alhamdulillah ini untungnya cepat sekali ya tokonya nge-approve ya. Jadi kita bisa nyontohin lengkap ini, Mas. Izin Mas untuk yang punya Samba katanya udah di-approve dua-dua barangnya. Oh ya, oh sekalian aja, Mas, kalau gitu, Mas. Yang Kalian HPS, ikut Zoom ya? ya, siap-siap. ya check out. Oke, ke PPK ya, Mas ya. Thank you. Nah, oh bentar, Mas, ini masih individu, Mas. Mas rubah dulu kewenangannya ke PPK ya, Mas. Yang izin Mas, yang di Ya, di sini, Mas, betul oh ya, diklik siap. profil pengguna, ubah kewenangan, Mas. Silakan diklik yang PPK, Mas. Ya, ini kita masuk ke PPK ya, Mas ya. Nah, Siap. di PPK silakan ke menu transaksi persetujuan, Mas. Proses persetujuan. Nah, itu kan ada dua ya tadi ya. Yang satu apa tadi? Baterai sama HPS PS ya. ya. Nah, silakan diklik aksi itu, Mas, yang setuju ya, Mas. Ini misalkan disetujui gitu ya. Oke. Nah, bendaharanya silakan dipilih. Terus catatan PPK ya misalkan isi aja setuju gitu aja, Mas. Atau ya bebas sih ya. Intinya menggambarkan persetujuan, catatan persetujuan lah gitu. Ya, klik proses. Oke, yang satunya lagi, Mas, yang ini baterai ya. Oke, setuju, klik atas di proses. Nah, ya, kalau sudah disetujui PPK, artinya ini sudah masuk ke penyedia gitu ya, Mas ya, ke vendor. Nah, nanti vendor yang akan melakukan proses pengiriman barang gitu, Mas. Nanti ada di akun vendor gitu ya, Mas ya. Nanti setelah dikirim baru nanti eh, di tempat satker itu ada terima, Mas. Bentar saya cek menunya dulu, Mas. Ya, untuk nanti, Mas, saat barangnya sudah dikirim oleh vendor, jangan lupa untuk dilakukan proses terima barang ya, Mas ya. Artinya satker mengklaim bahwa memang barangnya sudah kita terima dengan lengkap. Itu ya, Mas. Nanti setelah sudah dikirim ya, Mas. Di menu transaksi, Status terus pemesanan. proses penerimaan, Mas. Nah, ini nanti Mas silakan lakukan kalau sudah dikirim Data. oleh vendor gitu ya, Mas ya. Nanti akan muncul di sini, Mas. Kalau statusnya di vendor, vendor bilang nih barang udah kami kirim gitu ya di aplikasinya gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini terus kita perlu konfirmasi dari Satker kan. Satker bilang juga, "Oh iya, barang sudah kami terima." Artinya dia sudah klik terima barang di sini gitu, Mas. Nah, setelah itu baru silakan bisa lakukan proses pembayaran gitu ya, Mas. Bertanya Ya, Mas, ya silakan, eh, Mbak. ini untuk pembayarannya
setelah kita pesan tadi langsung dibayar transfer atau setelah kita terima barang? Oh ya, jadi untuk pembayarannya ini nanti setelah barang diterima ya Mbak. Jadi sesuai konsep belanja pemerintah gitu sih. Jadi dia barang kita terima dulu dengan kondisi baik, lengkap, baru nanti kita bayar. Jadi nanti akan ada kayak ADK VA-nya gitu Mbak. Jadi mungkin saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Juknisnya nanti kami share ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi tadi kita ada di posisi, nah tadi kita di posisi sini Bapak Ibu ya, persetujuan PPK ya. Tadi kan kita centang di sini Bapak Ibu, terus kita centang, terus kita proses gitu ya. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke vendor Bapak Ibu ya. Vendor dia akan masuk ke menu ini transaksi, proses pengecekan. Intinya dia ngecek sih ini transaksinya bisa kita segera proses kirim gitu ya atau enggak gitu. Nah, nanti kalau dia memang sudah melakukan proses pengecekan, dia akan melakukan proses pengiriman Bapak Ibu di menu transaksi pengiriman. Nah, nanti saat setelah dikirim eh akan muncul di tempat Bapak Ibu ya di menu penerimaan pesanan. Jadi di saat udah dikirim itulah dia akan muncul ke tempat Bapak Ibu untuk menerima pesanan gitu Bapak Ibu yang di menu transaksi proses penerimaan tadi Bapak Ibu ya. Nah, silakan kalau memang barangnya ini sudah diterima Bapak Ibu bisa melakukan aksi ya untuk diterima satker gitu Bapak Ibu. Kalau memang lengkap ya diterima semuanya gitu Bapak Ibu. Nah, nanti statusnya akan terlihat di sini Bapak Ibu. Jumlah diterimanya berapa gitu ya. Dari yang dikirim berapa, jumlah diterimanya berapa itu akan terlihat. Kalau memang lengkap sih berarti udah lengkap gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah diterima baru Bapak Ibu lakukan pembayaran ya. Ini contohnya kalau kita pakai VA Bapak Ibu ya. Jadi di VA, kalau pakai VA nanti kita masuk ke menu transaksi, terus pembayaran produk. Ini dilakukan setelah barang diterima gitu ya Bapak Ibu ya. Nah nanti akan terlihat statusnya Bapak Ibu. Statusnya yang sudah dibayar ya nanti terlihat ya VA sudah dibayar. Kalau yang belum, statusnya belum diproses berarti gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kan berarti proses saja yang belum-belum kan gitu. Nah, silakan contohnya yang transaksi paling atas ini PT Drembis kita mau proses pembayaran, kita klik nanti aksi, kita klik centangnya ini. Nah, nanti akan muncul tombol ini Bapak Ibu, generate kode pemesanan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu pastikan adalah saat Bapak Ibu klik generate kode pemesanan ini Bapak Ibu benar-benar sudah siap untuk mau membayar dalam jangka waktu dekat lah gitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena VA itu kan ada masa kadaluarsa, masa berlakunya Bapak Ibu ya. Ini VA-nya ini saya lupa ya berapa jam ya. Kalau nggak salah berapa jam gitulah Bapak Ibu ya. Berapa jam VA-nya nanti kadaluarsa. Ada timernya juga sih Bapak Ibu nanti akan terlihat gitu ya. Jadi dia kalau memang Bapak Ibu mau bayar baru silakan klik generate kode pemesanan biar nanti mengantisipasi VA-nya nggak kadaluarsa lah gitu Bapak Ibu ya. Nah ini kan nanti ada kadaluarsa ya Bapak Ibu ya di sebelah sini. Kadaluarsanya kapan nanti akan terlihat di situ Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik generate kode pemesanan, eh, nanti akan muncul gitu ya VA-nya berapa, bank apa gitu akan muncul. Bapak Ibu silakan gunakan untuk membayar ke situ Bapak Ibu. Lalu setelah itu kalau memang sudah dibayar nanti statusnya akan berubah ya Bapak Ibu ya. Diterima Satker semuanya dan VA sudah dibayar. Oh, untuk ini gimana Mbak? Ya, ini kira-kira udah eh, tergambar ya Mbak ya? Iya, Mas. Ya. Terima Jadi kasih, nanti Mas. ya barangnya diterima dulu baru kita bayar gitu Mbak. Iya, siap.